وعلى آله وأصحابه أهل الشرك والتقى أما بعد. Yang mulia guru kita para ulama, para habaib, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat ilmu, nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Saya makmuman saja sama beliau soal iman sama akal. Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. 3 alam tembus ini. Haram Aqsa itu namanya alam nasud, alam fisika, alam indrawi. Itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak nembus. Langit ke-7 sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya itu alam malak, alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat juga nggak nempel ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pan malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ke-7. Sampai situ ke malaikat Jibril end up. Aji. Sampai sini aja Muhammad. Ajan begitu Jibril, pernah kita bareng dari Mekah ini. Oh, cara kita deh, bahasa Petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Warna kumbi Aji tekan deh. Muhammad, kalau gue terusin angus gue. Ya? Nggak sanggup sampai sini saja. Oh, udah di WC. 3 dimensi alam ditembus. Waktunya sepertiga malam. Menurut otak nggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman, oh ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang nggak mungkin? Ada anak kecil pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini mah hukum otak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak, kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah nggak begitu. Itu Nabi Adam, maka bapak kakak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Bentuk. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran di bayuran. Tamburan mah insya Allah sama. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah. Seni bikin hidup jadi indah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang pojokan banget nih dengar suara nih. Kenapa? Beker. Kan ilmu ini. Yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Televisi, ilmu. Ibadahnya berapa tuh? Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. Boleh tahu mi? Kiri nggak caru kade ceramah kade tadi kayak tidak kekawara rau belok rau re serius ipilah lo mah dapat syukur Cina. Haji sebulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah.
Benar kata Habib tadi. Iyo, nala Jakarta Romo, nalo Jakarta. Saya kasih gambar. Dan pertama kali na. Namanya Dr. Arthur Clark. Itu orang Palmerah kesonon lagi tuh. Kita dengerin aja loh. Oh, ngamai bandek. Palat dicau na. Nanti tahun 2010 manusia udah nggak tapi perlu sama guru. Sebab tahun itu Oh, mesti di lama biam pak. Amarai ti lo ah. mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu Ustaz pada bangkrut. Oh, ditangani. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Mati lo amarai ngain taji. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah demikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikat maut. Kira-kira sampai sini kelihatan karena innal insana la yatgha ar-ra'ah. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan. Lupakan keterbatasan dan kemampuannya. Akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam mati, bawa baterai kan? Baterai dulu nyorot apa kaki dulu ngangkat? Baterai dulu nyorot, baru kaki ngangkat. Nabunnya tak? Cara-cara ini Jangan udah ngangkat baru nyorot gitu. Oh, di anu, di HP. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena Madam tahu di YouTube deh. harus meningkatkan keimanan. Tak ni Ravindai ke? Apa yang disampaikan Habib itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang ini kiai cuma dukun tipis bedanya. Benar-benar nih, benar. Saru, kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm ya. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya milih nggak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng. Madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu dan ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Kita umat ini kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3: kudis, kurang, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman, kudis, kurang disiplin, Ay, takis, teka na ito ini. Yo. kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Wala lain yung manda daka. Memang nggak lagi. Nada no nayak ka. Antik namanya nih. Lain tete. Dengerin aja dulu dah. Yang pertama, kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah tuh ya. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Per hari ini disiplin kita rendah, korupsi susah diberantas. Dorong dan edet teka kada ini. Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, wah, lampu merah jadok terus, dicegat sama polisi. Iya pak. Minggir, siapa? SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. Enteng banget jauhnya kayak orang kagak salah. Tuh disiplin kalau ditongkrongin dong. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, ya bodoh ada apa kayak. Yang penting disiplin. Saya bersaksi dengan Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau semari dari malam 5 kali wajib lapor komandan, masa mau lapor yang nggak benar? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah, disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib. Tahu halal habis maghrib. Bini sendiri halal habis raweh. Habis maghrib nafsu amat buat habis raweh bu legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam gak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zohor kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang itu mau mulai malam tuh gak tahan lu. Terus kejadian begini gua. Yang pojokan nyaut, gua juga. Nah, banyak keluarnya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang nggak boleh cuma siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh. Sebulan suntuk, apa nggak rontok rambut? Kira-kira ya, ya. Ini udah jam 00:10. Menurut tradisi kita, ini udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Bener ini. Kudis, orang disiplin.
Tapi udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh Bang. Pasar bagus apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh ada aja yang ikut, heran banget ini. Pasar bagus, ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja. Ya, berapa kali kita bikin musik, mulai dari Ahmad Musodik, pulang dibuat Newton jadi kami. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang mau di Bogor dapat talent. Dapat wahyu gila. Habis itu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Cukur. Aku dapat wahyu, jadi nabi lagi ditangkap 2 polisi 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Eda, dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap, udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Itu yang lucu nih menurut catatan bakor pakemnya Kementerian Agama itu antara di Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan Cirebon Losari itu agama baru muncul, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Agama Jasun yang jadi nabi saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai orang terus perwannya al-mukarram wal muhtaram bapak kiai begini kurang tapi enak kan. Yang ribet selawat ya Bang, kalau kita kan resep ya Habibi ya Muhammad Hashim. Coba kasih yang tadi kakek enak banget juga. Ya Habibi ya Habibi, kagak asap. Caranya tempoh hari itu di TV One dibilang gini, hidup Pak sebenarnya yang paling tenang itu hidup udah tukang parkir. Sebenarnya tukang parkir di pasar dia masuk biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah tutup. Nah dulu gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang, nyampur aja gua heran. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Aja. Bu, yang ngira tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut, ini ada muatannya di kita. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Timbang dititipin, sombong, nggak pantes dong. Timbang dititipin, sombong, nggak pantes. Pak Zainuddin listrik mobil ya, boleh. Yang punya mobil begini saya petatang, peteteng. Emang mobil dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Adanya pejabat sombong. Namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua.
dititipin sombong. Ini saya lagi susah minggu-minggu ini yang pakai nama Dendin lagi nggak lagi batu. Najarudin, Saripudin, ini saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong ya Bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga gak mau kenal, mentang-mentang kaya, jangan nginjek tanah. Kuntilanak dititipin kok nggak pantas. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener. Namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, kena angkot hilang, bumper penyok. Marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain. Nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang itu Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip ke kamu. Ini negara besar dan kaya, diterus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Tidor. Ini negara besar dan kaya, buminya subur, di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya, lautnya kaya, pasir lautnya bisa dijual di Singapura. Ikannya luar biasa, Taiwan, Korea, Jepang, langganan nanggung ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal lalu dikaleng itu ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak Pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen brother menguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak kepada sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang lu ributin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia. Jauh banget jangkauan. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batu.
Bromo Puntah, Semeru meriang, Tanah Krakatau demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tempat itu demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngedemin? Bang Marijan tewas. Bang Marijan udah kumpul sama Mbak Soeb. Kalau di alam kubur udah pada rapat jadi kata Mbak Soeb, tenang aja Mbak Marijan, tak gendong. Aman dia udah beres sudah. Tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, Jombok 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu itu, pameran ke kanan. Tahu lu. Kita perlu Allah. Kita perlu pantas. Saya mau belaseng. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Saya perlu dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Sebulan. Ya masing-masing kita urusan. Balik lagi soal kudus ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Dan negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesaikan, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Masalah ada, tim bikin banyak. Aduh, untung saya udah gak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai begini, dulu zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menatap masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya melawai itu kegiatannya dari Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin, Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit.
rasa kita nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage kurang rapi. Biar beberapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota santri. Saya teliti jauh ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja di bawah. Coba. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj, Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya bukit-bukit, tanamannya ribu, terus malaikatnya rada baik. Miliar, lah 5 miliar, enggak itu kali. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, ada mall baru, rame-rame aja begini. Belasana buka, pindah ke sana, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum, ke sana wah, kemari wah. Belanja ada. Lu ngaku. Ini masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja lah buat memudahkan nonton secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Korban jatuh belepotan darah, dikerumunin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubuh, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban, dia orang pinggir kan. Ada bapaknya korban. Orang pada itu semua, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, pucat maka bukannya itu wartawan. Iya tak, Bu Naomi? Yang ketabrak anak monyet. Oh iya, di bandara. Orang gagah bandara tak? Orang rungka. Dia udah kedua ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya. Jangan gak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja sih pokoknya korban. Makan lo jadi bawa monyet. Gara-gara penyakit kutil, super heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada pintar bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka sudah benar kita makmurkan majelis salim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh. Atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita berantau di petamburan ini, berantau pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Merantau, nggak boleh tetap. Bodoh.
Bodoh tahu bodoh. Oh, bodoh. Goblok. Bahlul lah mati itu. Bahlul tahu bahlul. Bego. Bego ngerti bego. Minum es titio. Oh, bego banget tuh. Pikir ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu nih, bakal mati nih. Mati. Bapak-bapak nih, mati. Saya mati. Belakangan. Enak aja. Kalau saya mah tergerak, saya mah ikhlas. Kapan aja, mau itu duluan saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas aja. Saya masih muda, Pak. Nggak urus. Mau mengajak. Kadang-kadang gongnya segar banget, cucunya mati. Ya, ngacak dia mah nggak pakai abjad. Kalau nggak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gue nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen. Gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak Guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Boleh, girang nggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang, girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang nggak? Kenapa girang? Pulang, orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Girang nggak? Ragu-ragu. Kau bilang girang, takut besok. Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin nggak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berakar di hati. Datang saat pulang, nggak siap ngadepin pisah. Ada yang gelantungan di sini. Pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Tuh. Yang kedua, bekal gak cukup, cilaka lagi nih. Kagak punya bekal, pulang ke belakang sakti ya kan. Belum cukup dibayar, waduh, berani amat. Si amat aja kagak berani. Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang enak. Ya bu, ya bu. Apalagi kalau nyantau baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63. Itu standar. Kalau nyantau Nabi jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Udah aja pakai pantangan apa aja makan dah. Sebulan sekali. Yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang, mana emas. Yang beriman tapi mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar. Golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan semua Abu baik kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan. Membangun semangat kebersamaan. Terjadi kriminalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makanya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis pak, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nakal pak, ampak maju. Berjuang. Gak bisa, yang lo hadapin apa? Kumis, ampak turunin. Urusan gak rapi, bibir bonggak pak. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah misalnya membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita perlu yang lain. Sombong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kewajiban, ada yang didengerin. Kita saling perlu. Ya hebat, saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada. Paling kita hasik dari Jawa terus ke lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur. Ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam. Kalau Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat tapi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain. Ada Abu Bakar aja di kampung. Mana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Tidak perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu bangun masjid tuh, nggak cukup pakai takbir. Akbar, buah turun. Kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Kudu ada Utsmannya. Ini mudah Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana. Ya, semua berjuang, semua bergerak arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Utsman. Ngarapin jamaah repot dah. Yang ngaji 3 pojokan. Yang atu uang, yang atu ngempet, yang atu pulas. Ustaz pokok. Lagian maaf. Kita lebih suka menghargai burung beo daripada ustaz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Oh, dari bawah dari. Oh, dari bawah dewa tu dari tu melakani. Assalamualaikum. Ya. Beo no. Assalamualaikum. Sejuta. Beo. Assalamualaikum. Sejuta beo. Juta. Ustaz yang ngajar kita di pengajian, Assalamualaikum, ini cakep banget. Langit hitam selembar beniran. Pulang 16.000. Lah, aku udah gitu sendalnya hilang lagi. Bapak bener. Ya biarin gue ngomong turun-turun ini Pak. Terus Pak. Apa lagi? Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah nih, flashback dikit. Rumah Nabi kan dikepung, bakar petis, rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa lewat. Bakar petis.
di dalam ketiga Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga satu. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur ini tidak bakal dibunuh, dan Imam Ali tahu. Dan beliau masih muda, dan beliau kagak nawar. Jangan ada Nabi Abu Bakar yang doaan. Baiknya Rasul, saya akan gantikan Tuhan. Nyawa taruhannya. Tidak perlu. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuh Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah baru. Bapak-bapak ini terpulang dari sini, boleh udah musyawarah sama bininya. Malu, tahu bang, tadi lu dengar Kiai ngomong apa? Tahu, dia mau mencari Khadijah ini bagaimana? Umpamanya ini, umpamanya. Ini gue buat kasih tahu bang, ngajarin ini bang. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kebaca tuh petanya itu Eropa masih biasa, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus, Asia sangat terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, pemuas nafsu harganya murah. Sebelum Rasulullah datang murah. Sebelum Rasulullah datang murah. 2003 yang berodol. Buka peta dunia. Raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senangnya biar selir 30, 60 dari kenteng ini. Sultan-sultan Turki ratusan biara harus di sana. Kaisar terakhir tidak ingin Cina. Kalau kita mau 1000 kamar. Kenapa? Di dunia 1000. Ya Allah, saya cuma nggak bayangin itu raja kalau bininya sampai 1000 kapan mati kolor. Pikirin, jangan dibayangin. Baginda penuh yang itu al-Musa imanul bila, perempuan siang negara. Kalau baik perempuan baik negara, kalau rusak perempuan hancur negara. Itu sebabnya ceritanya ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah simbol Islam Merah untuk membangun semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum kami Besar Sudirman pernah mesin tentara begini dulu. Kamu hanya menang kalau kamu kuat. Kamu hanya kuat kalau kamu bersatu. Kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama disinjing, berat sama dipikul. Duduk kita sabar gak, berdiri pun kita sabar tegak. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah sebelumnya. Enggak sebelumnya, sejak juga ini. Jadi sebenarnya juga sama dengan guru kita, ya, yang pulang dari apa itu Tanjung Pinang, Pabok Laut, yang Betawi Kenyi. Pabok Laut sedikit. Saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Dan saudara, saya sampai kepada rangkuman pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita.
Jadi zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah kok. Se-Asia nggak ada yang sembahyang, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Bener ini. Ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh. Pakai, nggak boleh bisa. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang benar baru nasta'in. Ya Bu ya, kerja dulu habis bulan baru minta gaji. Kalau na'budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah. Kita perlu bentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Baginda Nabi kalau udah masuk Rajab, doa yang sering dibaca kan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bayangin Rasulullah yang udah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah dan disampaikan ke Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saya kira sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita nanti akan ikuti pembacaan doa. Sebelumnya undangan yang sampaikan dulu, kita hadir Rizik Syihab tadi kita ingat-ingat, kita hadir sama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
رب العالمين